Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, satu dua bait saya ingin, tadi ketinggalan sholawat saya. Ya, saya nggak mau ketinggalan, nggak mau kalah. Ya, artinya walaupun satu dua bait, saya ingin mudah-mudahan saya termasuk orang yang tadi ngikut sholawat atau rawiannya. Ikuti. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Langsung saja, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya bukan lantaran engkau wahai Muhammad, bukan gara-gara engkau wahai Muhammad, lama khalaqtul aflaq, nggak akan saya ciptakan alam dunia dan seisinya ini. Ya, yang namanya alam itu adalah masiwallah, sesuatu selain Allah. Selain Allah, itu definisi alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai ain, jangan pakai a. Ya, pakai ain. Kalau alamin pakai alif, artinya beda. Alam itu artinya kalau pakai alif, alam itu artinya penyakit. Masa Tuhan penyakitan? Ya, makanya ini harusnya fasih. Kita setiap hari Sabtu subuh, insya Allah ada kajian Quran di musola kita. Ibu-ibu yang pada belum ikut, mudah-mudahan pada bisa ikut ya Bu. Bapak-bapak juga. Kita masih bahas masalah tafsir Al-Fatihah. Ya, jadi kalau alamin, yang dimaksud alam itu adalah masiwallah. Pokoknya selain Allah itu namanya alam. Tapi kalau kita bacanya alhamdulillahirabbil alamin, alam pakai alif, maka itu artinya penyakit atau sakit. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis kursinya itu dikatakan, laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karenamu, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, lama khalaqtul
aku ciptakan dunia ini, tidak aku ciptakan alam jagat raya ini. Tadi saya mau berangkat hujan gede, ya sorenya di sini maghrib, tadi saya di sini maghrib, cuman masih pakaian okem, masih pakaian biasa, ya pengen ngalap berkahnya, pengen ngalap berkah Maulid Nabi, apa kayak kita tenteng dah, ngajak bini tadi jam 4 sampai, ya begitu mau pulang, maksudnya mau pulang mau salim, udah sempat hujan tadi, sholat maghrib tadi di sini saya, ya terus saya pulang, begitu mau berangkat lagi tiba-tiba hujan, gede disuruh hujannya, ya. Nah Bang Sarwani menghubungin, nah baru baca rawit, nggak lamanya ada foto di grup, Ustaz Fadil lagi ceramah, wah udah kelar ini. Maka saya dari mulai kami sholat isya di rumah udah sholawat aja yang saya baca udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam hati, ya Allah, kalau Engkau takdirkan saya hadir di alam mana, memang sudah takdirmu, pasti saya sampai. Saya ingat hadis tadi, hadis kursi tadi. Kalau Allah bilang laulaka, kalau bukan antara Nabi Muhammad nggak akan Allah ciptakan alam jagat ini, maka saya pun ingin meminjam istilah itu. Kalau bukan lantaran maulid pada malam hari ini, saya nggak mungkin nyampe kemari. Nggak hujan. Saya kan jam 9 mah, jam 9 saya kalau malam Kamis tuh jam malam tuh di daerah Grogol. Sampai jam 2, jam 3 ada kajian. Mikir juga tadi, sekarang ke sono, dari sono balik lagi. Bayangin. Dari Tanah Baru kemari, dari sini balik lagi ke Grogol. Lah emang udah begitu ceritanya, begitu jalannya, kita hanya mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gede hati saya, seandainya bukan karena maulid, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, mungkin saya tidak akan hadir pada malam hari ini. Artinya emang acara udah kelar kan gitu, acara udah selesai. Rawi ke udah, Ustaz Fadil udah ceramah, ya. Saya datang dia mau doa disuruh ngomong, mudah-mudahan pada ikhlas ya. Saya nggak banyak ngomong, saya nggak banyak menyampaikan, saya hanya ingin menyampaikan gini. Ini kebetulan yang untuk saya mau kajian. Ini saya bawa kitab Kifayatul Azkiyah, Kifayatul Aqtiyah, ya. Karangan Syekh Abu Bakar Sato. Di dalam kitab ini ada berkaitan masalah keutamaan sholawat. Tadinya saya pengen bukain bangsa satu hadis saja yang jarang kita dengar, yang jarang kita dengar. Cuman karena waktu saya juga nggak enak kalau seandainya kelamaan, maka tadi di jalanan Bismillah dah. Besok kan libur ya. Subuh kita ngaji, kita buka kitab ini, kita tabarukan. Yang sempat hadir, insya Allah saya hadir. Malu masa dari luar kota datang dari sini kagak. Ya. Saya lihat itu aja. Ini kitab Kifayatul Aqtiyah berkaitan sholawat akan kita bahas nanti subuh. Ya, nanti subuh akan kita bahas di situ. Salah satunya adalah di antara keutamaan. Ini satu saja nih saya ambil ya dari kitab ini. Berkaitan masalah yang ada di kitab ini, besok selengkapnya ini buat apa namanya, cuplikan cuplikan buat besok nih, buat besok subuh ya, karena besok kan hari libur, tanggal merah, hari raya Maulid lagi. Tapi nggak tahu nih ada agenda nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak ada agenda ya besok insya Allah mudah-mudahan nggak kesiangan, amin. Ya. Jadi gini, tolong perhatikan, kita dulu melihat orang-orang tua kita ketika selesai sholat, mereka bangun salaman sambil selawat, ya kan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kan gitu ya? Itu satu. Terus kita lagi tahlil lagi.
Begitu kita lagi tahlilan, belum ada yang bangun, tiba-tiba ada satu orang ngata apa? Sallallahu ala Muhammad. Bangun kan ada? Itu rahasianya ternyata ada di kita begini, Pak. Subhanallah, begitu saya ngaji, saya merenung, iya ya. Apapun yang dilakukan orang tua kita, guru-guru kita, itu semuanya sebenarnya ada sumbernya, ada dalilnya. Cuman kita belum sempet tahu. Nah, alhamdulillah nih kita dikit-dikit kita ketahui. Saya kasih ringkasannya begini. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab ini, besok lengkapnya, kesimpulannya gini: siapa orang yang berkumpul di dalam satu majlis, kemudian di majlis tersebut tidak dibacakan sholawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Ada sekumpulan majlis, sekumpulan kayak begini nih. Kalau ini udah tahu nih pasti ada sholawatnya kan. Pak RT kami, Pak RT ke samping saya. Arisan RT kagak baca sholawat pisan, kata Rasulullah, kata Nabi apa? Kumpulan tersebut tidak ubahnya seperti kita lagi ngadepin bangke khimar. Antana min jifatil khimar. Itu lebih hina daripada kita kayak orang lagi kumpul, di depan kita ada bangke yang udah pengu, yang udah bau, yang udah busuk. Na'udzubillah min. Kalau seandainya kita hadir di majlis itu dari awal sampai akhir sampai pulang kagak baca sholawat pisan, paham nih? Besok kita buka, kita bongkar besok hadis secara lengkapnya. Akhirnya Syekh Ibnu Jauzi berkomentar di dalam kitab Bustannya, ya, seandainya ada orang yang seperti itu emang benar begitu keadaannya. Tapi seandainya ada orang yang baca sholawat satu aja dari sekian orang yang hadir, ya, entah arisan RT, bukan majlis ya. Kalau majlis bahkan otomatis ada sholawat ya. Makanya kalau kita majlis taklim tuh, orang NU lagi-lagi kalau kita mau teliti, kita lagi mau apa namanya, merenung. Ya Allah, orang tua kita, guru-guru kita kalau mau ngaji minimal Fatihah sama sholawat, apa yang dibaca? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Kan gitu ya. Nggak pernah kita tinggalin itu. Kenapa? Ternyata nggak mau majlis yang mulia yang di dalamnya membahas ilmu-ilmu pengetahuan itu hanya sekedar dianggap seperti kita lagi ngerubutin bangke. Na'udzubillah min. Kalau nggak ada sholawat di dalamnya. Tuh. Maka para jamaah sekalian, entah itu lagi rapat RT, Karang Taruna, ya, kadang-kadang kita baca Fatihah doang, ya kan? Atau kajian-kajian Islam, daurah-daurah yang ada, yang mereka itu menganggap hal ini adalah sebuah bid'ah. Coba mereka, mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk materi. Ada sholawatnya kagak? Subhanallah. Ternyata orang tua kita ngajarin itu dasarnya Pak. Kita lagi bangga ada di majlis, tapi ternyata kata Rasulullah SAW, ini hadisnya hadis marfu. Hadis marfu itu adalah hadis yang sampai langsung kepada Rasulullah SAW. Khususon hadis ini adalah ma'udifa min kaulin au fi'lin au taklirin, ya, hadis yang disandarkan kepada Rasul dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ketetapan. Itu hadis marfu yang tidak diragukan lagi, yang disandarkan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu satu. Makanya ketika kita kumpul, maka kita baca sholawat minimal tadi tuh, ya. Ketika kita lagi mau sholat, habis selesai salaman, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Allah. Itu Pak dibilang tuh ada keutamaan-keutamaan lainnya. Siapa orang yang ketika berkumpul dan ketika berpisah
membaca sholawat. Ketika berpisah dari majelis, dia membaca sholawat walaupun sendirian, sendiri, yang lain enggak, ya, walaupun sendiri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membungkam mulut orang-orang yang akan mencaci, menjelek-jelekan orang tersebut. Itu salah satu keutamaannya. Jadi begini maksud saya, ini kan maulid, ya, salah satu tujuannya adalah supaya kita lebih cinta kepada Rasulullah SAW, kita menjalankan sunnahnya. Besok-besok kalau kumpul, seandainya perkumpulan tersebut tidak memungkinkan adanya pembacaan sholawat, minimal kita sendiri baca. Itu maksudnya. Jangan mentang-mentang udah tahu kayak begini, sok ngatur lagi, ada sholawatnya tuh. Jangan begitu juga. Minimal kita ternyata kita amatin dari awal. Ya Allah, ini gak ada sholawatnya sama sekali. Saya nggak mau ini perkumpulan ini dianggap saya lagi ngumpul di depan bangkai, ya, nggak mau seperti lagi ngadepin bangkai himar. Maka dia sholawat sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, bangun sendiri. Begitu caranya. Ini biar hari ini beda dengan hari-hari yang kemarin. Di majelis manapun usahakan. Bapak yang ngaji malam Rabu di sini kemarin malam, ya, ngaji malam Rabu sama Ustaz Fadil, udah kongkok mau bangun, dalam hati aja baca sebelum mau pamit nih, ingat hadis ini, ya. Walaupun dari awal sudah pasti baik, walaupun dari awal sebelum ngaji baca kan, tapi itu akan lebih akan lebih mewangikan. Dijelaskan di dalam kitab ini, besok insya Allah akan kita baca. Di situ dijelaskan Nabi Muhammad SAW, idza takallama Rasulullah SAW fi majlisin, apabila Rasulullah berkata-kata di sebuah majlis, Rasulullah lagi ngomong nih, ya, mala'atil atyab, maka memenuhilah sesuatu yang lebih wangi. Jadi omongan Rasulullah SAW itu memenuhi ruangan ini, ruangannya menjadi wangi, menjadi hal. Memang Rasulullah itu kan terkenal keringatnya aja wangi. Ada di dalam kitab Mafahim itu dijelaskan, ya, seorang sahabiyah, sahabat perempuan, ya, Rasulullah lagi tidur, panas, ya namanya di sana kan panas, keringetan. Siapa namanya saya lupa, nanti insya Allah dibukain sama Ustaz Fadil suatu saat di majlis itu, ya, di majlis malam Rabu. Di situ dia ngumpulin keringat Rasulullah SAW, itu dikumpulin, ditegur sama Rasulullah, ngapain kamu? Ya Rasul, saya lagi ngumpulin keringat. Jadi Rasulullah tidur di atas tikar, ya kan, kalau seandainya gerah itu ada bisa ngocor tuh, ya kan, jadi ditadangin di bawahnya pakai botol. Maksudnya supaya keringatnya masuk ke botol, karena keringat Rasulullah SAW wangi. Muhammadun basyarun la kal basyar, Nabi Muhammad SAW manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Ada 10 keutamaan Rasulullah dibanding kita manusia biasa, ya. Jadi itu contohnya. Poinnya adalah ketika kita bubar di satu majelis, kalaupun itu sudah dibacakan sholawat, alhamdulillah, ya. Tapi kalau kita ingat hadis ini, enggak ada salahnya sebelum kita bangkit dari tempat duduk kita baca sholawat sendiri di dalam hati untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi banyak keutamaan, ya, yang mungkin kita jarang dengar atau kita sudah tahu tapi kita lupa. Insya Allah besok kita akan buka pas di momentum Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir,
para jamaah sekalian, ya, bahwa Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah manusia yang tidak pernah angop. Apa angop? Muak. Ya. Wa ma tasa'aba asla fi mada zamani wa ma tasa'aba tasa'ub. Nabi Rasulullah itu nggak pernah. Lagi tadi bapak ibu udah berapa kali angop? Ayo. Pada pakai masker, baju-baju nggak kelihatan angopnya pakai masker. Panji Toto nggak kelihatan angopnya pakai masker. Ya. Jadi kita udah berapa kali angop nih dari mulai tadi. Subhanallah, Rasulullah kagak pernah muak. Rasulullah nggak pernah angop. Masih hafal Pak Ujang? Lam yahtalim qatuto mutlaqan abada wa ma tasaba fi mada zamani. Itu kalau dibaca terus sampai akhir 10 keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada 10 perbedaan Nabi dengan kita manusia biasa. Di antaranya itu Rasulullah nggak pernah angop, nggak pernah muak, ya. Dijelaskan di dalam syair itu, ada di dalam kitab Hidayatul Hidayah, syarahnya di Muraqil Ubudiyah tuh, yang dikaji di LPMA kalau setiap kuliah subuh. Bagian-bagian awal syairnya itu ada. Saya sudah sempat salin, saya sudah sempat terjemahin, Ustaz Fadil juga sudah sempat seperti itu. Itu nanti kalau kita hafal itu tuh insya Allah, ya. Hadil khasa'is fahfadha takun amina min syarri narin wa syurraqi wa min mihani. Itu bait terakhir itu. Hadil khasa'is fahfadha takun amina. Kehususan Rasulullah ini fahfadha, apalin, jaga, perhatiin, pahamin. Ya. Kalau kita hafal, kalau kita bisa menjaga pemahaman itu, menganggap bahwa Rasulullah memang beda dengan kita manusia biasa, ya, takun aminah, kamu akan aman. Aman dari apa? Min syarri narin wa surraqin wa min mihani. Kamu akan aman dari segala macam kejelekan, dari segala macam yang kagak ngenakin, bahkan dari hal-hal yang kecurian atau kemalingan. Alhamdulillah. Ya, demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan ikhlas dan ridho. Insyaallah, mudah-mudahan saya ulangi lagi untuk tekad saya, ya, tekad saya mudah-mudahan ketika ini saya ulang-ulang, saya semakin dipanggil besok subuh untuk kemari, ya. Yang sempat bela-belain, coba korbankan waktu untuk Rasulullah SAW. Korbankan waktu kita di hari ulang tahun anak kita, ratusan ribu jutaan kita keluarin. Ulang tahun Rasulullah SAW sekedarnya, ya Allah, sekedarnya ini kita, ya, kita sekedarnya. Tapi walaupun sekedarnya di mata kita, mudah-mudahan ini luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.